Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Fitra Ilahi dengan NPM 2014-15-1007 dari Kehutanan A, mata adalah mata kuliah Inventarisasi Flora dan Fauna. Ya banyak, tapi masalahnya di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Populasi dan Karakteristik Mikrohabitat Tarsius atau Tarsius spectrum Gursky di TWA Batu Putih, Sulawesi Utara. Yang pertama ada identitas jurnal, itu yang pertama penulis ada Muhammad Rizky dan yang kedua ada Mariati Abiduna. Kemudian ada nama jurnal yaitu Jurnal Biologi Makassar, volume 5 nomor 2 131 sampai 143. ISSN 2528 7168 printed 2548 6659 online. kalau kamu angkat, Ada daftar isi, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan terakhir adalah terima kasih. 1. Pendahuluan. Sulawesi Utara memiliki banyak jenis satwa liar yang tingkat keanekaragamannya sangat tinggi, dan salah satu satwa liar endemiknya adalah tarsius, salah satu primata terkecil di dunia. Terdapat 9 spesies tarsius yang saat ini diakui, di mana 7 diantaranya adalah endemik Sulawesi, dan salah satu tarsius yang dapat ditemukan di hutan Tangkoko adalah spesies Tarsius spectrum. Selain itu, di Pulau Sulawesi, tarsius dapat juga ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, dan Filipina. Para peneliti baru-baru ini merilis publikasi hasil penelitian yang menyatakan 2 spesies baru tarsius di Sulawesi. Salah satu spesies baru tersebut diberi nama Tarsius spectrum Gursky yang menggantikan distribusi Tarsius tersier from Manado sesuai hasil studi genetik terbaru. Genus Tarsius dari setiap spesiesnya tersebar secara endemik mulai dari ujung sebelah utara Sulawesi di Kepulauan Sangihe hingga ke ujung sebelah selatan Sulawesi di Kepulauan Selayar. Tarsius merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Tarsius banyak diburu karena keunikan yang dimilikinya dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain perburuan, degradasi habitat akibat pola perladangan berpindah atau fragmentasi habitat akibat pembangunan, eksplorasi bahan tambang, dan pembalakan kayu juga menjadi ancaman yang serius bagi kesejahteraan jenis ini. Yang kedua ada metode penelitian. Area kajian, penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di kawasan Taman Wisata Alam Batu Putih Tangkoko. Secara administrasi termasuk dalam Desa Batu Putih, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Alat dan bahan, peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah binokular, GPS track 10, meteran roll, meteran kain, termometer dry weight, kamera, parang, masak, alat tulis, tali sheet, kamera, dan laptop. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai spesies yang dijadikan herbarium dan alkohol 70%. Metode pengumpulan data yang pertama adalah populasi tarsius. Untuk pengamatan populasi tarsius dilakukan dengan menggunakan metode eksploratif. Analisis vegetasi. Analisis vegetasi yang menjadi habitat tarsius dilakukan dengan metode kuadrat. Data sebaran geografis tarsius berdasarkan lokasi tempat tidur dilakukan dengan menandai daerah yang menjadi pohon tidur tarsius dengan menggunakan Garmin Attract. Estimasi populasi tarsius dapat kita lihat metodenya dengan keterangan T0 sama dengan titik awal jalur pengamatan, T1 sama dengan titik akhir jalur pengamatan, P sama dengan posisi pengamatan, S sama dengan posisi satwa liar. Analisis vegetasi. Untuk mengetahui keragaman dan kemerataan jenis tumbuhan digunakan persamaan yaitu H absen sama dengan min E1 sama dengan 1, NT per N, lin NT per N. Kemudian E sama dengan H absen per log S. 2B. Keterangan H absen sama dengan indeks keragaman jenis non-winner, NI sama dengan jumlah individu atau nilai penting jenis KI, N sama dengan total individu atau nilai penting seluruh jenis, S sama dengan jumlah spesies, South dan Henderson. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama populasi tarsius dapat kita lihat dalam tabel data jumlah dan presentasi kelas umur tarsius. Plot tarsius per PT
Kelas umur jumlah jantan dewasa Kenapa? jumlahnya 16, betina dewasa 22, remaja 4, anak 4, dan jumlahnya ada 46. Yang kedua ada karakteristik habitat. Ya udah cerita doang. Tabel 23 spesies pohon yang memiliki nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominansi relatif, indeks nilai penting. Nama latinnya Placium obtusifolium Burke nantu. Dapat kita lihat hasilnya di tabel berikut ini. Tentang apa? Kemudian kita dapat dilihat di sini gambar 1 yaitu temperatur habitat pohon tidur saat ditemukan ada 27 derajat Celcius dengan kelembaban 81% sampai dengan 99%. Yang gambar pertama ada Ficus tinctoria sebagai pohon tidur tarsius, dan gambar yang kedua ada pohon beringin kuning atau F. tinctoria digunakan sebagai pohon tidur tarsius. Pembahasan 1. Estimasi populasi tarsius. Dari hasil pengamatan, tiap pohon tidur tarsius menunjukkan bahwa jumlah individu tarsius dalam satu pohon tidur bisa berjumlah 2-6 ekor. Di daerah Kalimantan, dengan jumlah individu hanya terdiri dari 2 ekor tiap pohon tidur, yakni 1 ekor jantan dan betina dewasa atau 1 ekor betina dan anak. Yang menjadi penyebab turunnya angka populasi tarsius adalah hutan dalam areal TWA mengalami kerusakan dan perubahan habitat akibat pembakaran hutan, perburuan, pembalakan kayu, dan dijadikannya areal tersebut oleh penduduk lokal menjadi lahan pertanian. Yang kedua, karakteristik habitat. Faktor fenologi tumbuhan, dispersal, dan natalitas dalam satu komunitas dapat mempengaruhi variasi struktur dan komposisi tumbuhan. Terdapat variasi yang mencolok mengenai kerapatan 62 spesies yang ditemukan. Nilai frekuensi untuk jenis adalah 58,33, artinya dari total 24 plot yang diamati di lokasi penelitian, sekitar 58% atau 14 plot diantaranya terdapat jenis ini. Oleh sebab itu, jenis P. obtusifolium Burke merupakan jenis yang nilai kerapatan dan frekuensinya tinggi. Indeks nilai penting seluruh jenis selanjutnya menjadi dasar untuk menghitung indeks diversitas Shannon-Wiener. Yang ketiga, sebaran. Dapat kita lihat gambaran, yaitu gambar peta sebaran lokasi tarsius yang ditemukan di TWA Batu Putih. Tarsius paling banyak ditemukan di dalam hutan sekunder dengan jumlah 50 ekor dari 17 keluarga. Tarsius umumnya ditemukan di sekitar hutan sekunder dan perladangan yang memiliki vegetasi yang rapat. Yang keempat, kesimpulan. Estimasi kepadatan populasi tarsius selama penelitian di kawasan Taman Wisata Alam Batu Putih adalah 230 ekor per kilometer persegi atau 2,3 ekor per hektar dengan kelimpahannya 1.415 ekor, di mana populasi tarsius terbanyak ditemukan di hutan sekunder. Karakteristik habitat tarsius yang diamati selama penelitian adalah pada lubang pohon beringin kuning atau F. tinctoria, pada lubang pohon koro atau F. variegata, pohon seho A. pinnata, dan pohon-pohon yang berasosiasi dengan tumbuhan tali atau Araliaceae seperti nusu, T. catappa, kayu kambing G. floribunda, kayu telur A. scolaris, bintangar K. hospital, kayu bunga S. campanulata, dan wariu A. integrifolia. Kemudian yang kelima, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara yang telah membantu dalam hal perizinan, terkhusus para staf resort TWA Batu Putih, Pak Yunus Masala, dan segenap guide TWA Batu Putih. Dan terima kasih pula kepada Mariati Abiduna alias Konservasi Tompotika sebagai partner dalam penelitian ini, serta atas saran dan bimbingannya selama penelitian. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.